Assalamualaikum. Saya Eka Maria dari Ciracas. Yang ini ada. Pak Haji, saya ada mau menetap di Indonesia. Gimana Pertanyaannya caranya, apa? Gimana caranya supaya imigrasi imigrasi mengeluarkan izin tetap tinggal di Indonesia? Imigrasi? Iya. Maksudnya? Saya warga negara Singapura sekarang. Ingin menetap di Indonesia gitu. Terus? Supaya imigrasi tidak berbelit-belit gitu untuk mengeluarkan visa tinggal. Ya kalau kamu mau berangkat ke imigrasi dari rumah nih, mau berangkat kan kamu mandi. Iya. Habis mandi andukan. Sebelum pakai celana dalam kamu remes dulu alat kelamin kamu 9 kali. Taruh di muka. Orang imigrasi nurut, manut, katut, tunduk sama saya. Tapi kalau apply-nya online Pak Haji? Ya kan nanti kamu tatap muka gak? Enggak, pakai itu. Pokoknya apply. mau gimana, pokoknya remes aja nih obatnya soal ini. Mau ketemu orang, mau enggak kamu begini. Oh, terus Nanti kamu telepon. Gitu. Iya. Ya udah, Obatnya cuma itu doang. Jadi kamu remes alat kelamin kamu 9 kali, taruh di muka kamu. Apa hajat kamu sebut? Soalnya kan kemarin kan tamu saya mau ngebel Jenderal Bintang 4 nggak bisa. Dia remes alat kelaminnya, dia taruh. Ji, makasih ya Ji. Kenapa? Diangkat Ji. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Saya dikasih 20 juta. Siapa? Iya, padahal cuma ngajarin gitu doang. 20 juta. Lumayan ya kan? Buat anak yatim, maksudnya Ji titip buat anak yatim 20 juta. Ya udah, alhamdulillah buat besok sanggup umroh. Kan anak yatim besok awal Ramadan, tanggal 1 Ramadan berangkat umroh. Jadi berangkat kan butuh oleh-oleh, baju ya kan? Udah beli, seneng. Praktekin Bu. Mumpung alat kelamin Ibu lagi pulen-pulennya. Kalau udah perak susah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Nama saya Slamet Afandi dari Jakarta. Namanya? Slamet. Selamat. Iya. Panggilannya met gitu ya. Apa met? Ini Pak Haji, setelah saya nonton video-video Pak Haji, saya yakin 1 minggu mandi malam tahajud. Masalahnya saya punya utang biar cepat lunas dan usaha saya biar lancar, rezekinya Bos, banyak. tidak ada tamu RDAY utangnya tidak lunas, tidak ada. Saya belum pernah dengar. Ya udah tinggal manggil aja, pasti lunas, pasti lunas, pasti lunas gitu. Saya belum pernah dengar tamunya. Salah satunya Sultan Soranda. Utangnya 150 miliar lunas. Nah itu kan gue dikasih Robicon. Utangnya lunas. Nah itu gue dikasih Pajero. Gak mungkin kalau utangnya gak lunas saya gak dikasih mobil. Pak Hengki ngasih saya. Udah lo kan utangnya recehan. Yang kakap-kakap aja lunas. Tinggal lo perbaikin muka aja. Muka lo tuh kurang ajar. Ya, Ibu apa? Mohon izin untuk jalanin itu. Boleh, boleh. Lunas bos. Amin. Yuk, Ibu apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. pasti lunas. Video nggak boleh. Kalau foto boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya mau bertanya. Ya. Saya punya anugerah yang luar biasa. Apa anugerahnya? Anak yang solehnya luar biasa. Ya gimana? Maksudnya gimana? Kan gua nggak nyambung. Lu cerita apa adanya dulu. Anak saya itu selalu marah, emosi dan Gampang, Mbak. Lo cebok alat kelamin lo. Anggap aja nih lo baskom. Nih baskom. Lo duduk di atas baskom. Lo cebok. Air cebokannya masakin nasi, kasih makan dia. Air cebokannya buat gulai, opor, buat sayur, lodeh, buat kasih makan dia. Nggak 9 hari anaknya gini. Manjur, alat kelamin lo mumpung lagi megar tuh. Yuk. Ya makasih Pak Haji. Assalamualaikum. Iya benar, ini udah dipraktekin sama orang Kebumen. Jadi orang Kebumen punya suami itu pelitnya luar biasa. Dia cebok alat kelaminnya, air cebokannya buat masak nasi, kasih makan suaminya. Sekarang suaminya royal kasih duitnya miliaran. Pertanyaan lagi. Udah. Wow, luar biasa. Berarti itu air cebokan mengandung rupiahnya luar biasa. Praktekin, Bu. Yuk. Assalamualaikum, selamat malam Pak Haji. Ya.
Saya mau minta saran Pak Haji. Saya punya anak perempuan, udah umur 13 tahun. Tapi kalau di sekolah itu tidak bisa menangkap pelajaran dan diajak bicara itu tidak bisa nyambung gitu Pak Haji. Pengen pinter. Iya, pengen pinter intinya. Gampang lah bos. Celana dalam istri kamu tiap hari diusapin ke jidatnya, pinter, 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 pinter. Atau alat kelaminnya istri kamu dicolok ke dalam tapi jangan dalam-dalam. Ya. Nah, taruh di jidatnya, pinter, pinter, pinter. Yang pinter. lakukan saya apa ibunya? Ya, kalau lu mah senengnya lu mah nyolok-nyolok. Ya ibunya lah. Berapa kali Pak Haji? 9 kali. 9 kali setiap hari ya Pak Haji? Tiap hari, sehari 3 kali. Iya. Umurnya anaknya berapa? 13 tahun. Nggak sampai 13 hari nanti dia pinter. Jadi otaknya, pikirannya alat kelamin aja, alat kelamin. Alhamdulillah baik Ya. Pak Haji, terima kasih. Ya, Ibu. Pak, maaf nih ya, saya ngomongnya ini agak. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. bentar. Maaf nih, saya ngomongnya agak nggak jauh dari selakangan, karena memang itu obatnya. Bener, saya nggak bohong. Jadi yang ibu tanyain, anak saya ndugal, anak saya brutal, itu dipraktekin sama orang Kebumen. Jadi suaminya tuh brutal. Nah, setelah dikasih cebok, air cebokannya ditaruh di baskom buat masak nasi, buat bikin sayur lodeh. Sekarang suaminya kaya raya, tajir melintir di Kebumen. Nah, duitnya dikasih ke suami istrinya orang Belanda. Pasien RDI kemarin testimoni di sini. Nah, ibu praktekin. Pak Haji, bisa gak aku praktekin sekarang ke suami aku? Kebetulan suami aku datang di ruangan ini. Praktekin bu, mumpung dia lagi gila bu. Ya, ibu diri, pertanyaan apa? Pak Haji, saya mau bertanya, saya kan perias. Gimana caranya biar job saya lancar? Sama kayak ibu yang tadi. Remes alat kelamin kamu, kalau habis mandi, andukan, sebelum pakai celana dalam, kamu remes, taruh di muka kamu. Rias pengantin saya rame. Yang pada saya rias balik lagi saudara-saudaranya. Apa aja saya nggak tahu hajat kamu. Ini berlaku semua. Satu, kedua, ini kamu apa namanya nih, celana puringnya nih dirobek. Kamu nggak pakai celana dalam, kamu remas alat kelamin kamu, salaman. Kalau pas kamu lagi ngerias, kan baru datang kamu salaman. Make saya, manggil saya nggak tahu udah kamu ngomongnya apa, bebas. Udah kamu duduk, nanti kamu sambil duduk orang pada deketin kamu, Mbak. Seminggu lagi saya ada orderan, Mbak. Setahun lagi saya ada orderan, Mbak. 3 bulan lagi. Praktekin. Jadi kalau kamu datang ke acara-acara, besok ada noblos tanggal 14 Februari, kamu jangan pakai celana dalam. Ntar saya ditoblos Pak Haji. Enggak lah. Remes. Kamu salaman buat yang orang pada noblos kan dari situ salaman. Mbak, gimana kabarnya? Baik. Besok rias pengantin pakai saya. Besok rias terus sambil kamu duduk. Ntar waktu noblos dipanggil, kamu masuk, udah noblos, kamu pura-pura pulang salaman lagi. Di dalam bilik suara kamu noblos yang rogoh juga. Kan udah noblos, masukin. Kamu salaman. Manjur, begitu juga Bapak. Remes. Pinjemin gue duit ya, pinjemin gue modal ya. Bikinin gue toko ya. Mobil lu kasih ke gue ya. Tapi jangan salaman sama saya ya. Ya jangan dong. Ntar ngerinya senjata makan tuan. Maksudnya buat gitu, misalkan ada ibu kandung, warisannya belum dibagi, remes alat kelaminnya bapak atau ibu, mah salaman mah bagi warisannya ya, minggu ini bagi warisan, begitu. Manjur, jur manjur, apa aja hajatnya bebas ya. Nanti kalau udah terkabul baru pakai celana lagi, baru pakai kantong yang benar. Ya namanya lagi apa ya, lagi ngerintis lah ya, prihatin kan, namanya juga kita nggak punya modal. Bapak dan ibu lihat orang-orang kaya di Indonesia, emang dulunya kaya? Enggak bu, ngikut saudaranya, ngikut kakaknya,
bagian tukang cuci mobil, bagian tukang ngepel, bagian apalah prihatin. Tapi sekarang kan orang terkaya di Indonesia, nggak usah disebutin deh namanya, ya kan? Nah, jadi ibu pakai itu, namanya ilmu prihatin. Jadi kita prihatin gak sama orang bu, sama alat kelamin kita aja. Nanti kalau udah terkabul, ibu jangan lupa bapak nunduk, ngucapin terima kasih sama alat kelamin. Yo, bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Nama saya Ijang dari Karawang. Pertama saya pengen lunas utang, yang kedua dagang selalu rugi, Pak Haji. Bos, kan udah ada ilmu RDAY. Ya. Kenapa bapak punya utang? Kenapa bapak dagang rugi? Karena bapak sholat ba'diyah qobliyahnya sebelum kenal RDAY ketemu saya, bapak sholat ba'diyah qobliyahnya bolong. Bener gak sholat ba'diyah qobliyahnya bapak bolong? Bener. Jawab. Banyak. Tepuk tangan dong. Wow. Ya udah, sekarang sholat ba'diyah qobliyahnya jangan bolong. Iya. Ya, nanti lunas. Ya. Nanti gimana cara ngelunasinnya? Gimik-gimiknya RDAY dipakai, bisa. Insya Allah. Ya, bapak remes alat kelamin bapak. Kalau habis mandi, nah bapak taruh di muka dua. Bapak tadi celana dibolongin, salaman. Misalkan bapak mau keluar rumah, mau ronda, mau apa, ya nggak apa-apa, remes. Satu kali remes bisa buat salaman 1000 orang. Jangan bapak datang ke tempat pemilihan umum, besok nusuk noblos, bapak remes, salaman, remes lagi, salaman. Jangan, nanti alat kelamin kamu panuan. Sekali aja. Iya, Ya. makanya. Yo, ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya Pak Haji, saya mau bertanya nih. yo diri. Saya mau jual tanah. Belum laku-laku, pengennya bulan Februari nih mau buat kuliah anak. Ya nggak mungkin lah, lo dibenerin dulu sholatnya. Lo sholat ba'diyah qobliyah kayak bapak ini bolong-bolong nggak? Bolong. Sebelum kenal gua. Belum. Bolong, nah jangan. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong biasanya punya cicilan motor, cicilan mobil, cicilan rumah, hutangnya nggak lunas, kebutuhannya mendesak tapi duit nggak ada. Nah dibenerin dulu sholat ba'diyah qobliyahnya, sambil nanti yang tadi ibu tadi ini gimik-gimiknya remes, ada uang masuk. Jangan bilang tanahnya laku, pokoknya ada uang masuk, herannya tanpa jual tanah duit ada. Iya Pak Haji. Kalau kamu apa-apa dijual, entar lama-lama alat kelamin kamu dijual. Jangan. Pokoknya usaha dulu. Pasti ada uang masuk bayar kuliah. 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 Nanti ada uang masuk. Iya Pak Haji. Bisa? Ya, makasih Pak Yo, Haji. Ya. enggak apa-apa. Ya ntar pakai mic dulu, kan alat kelamin ibu bolong. Ntar pakai mic biar kedengeran. Yuk. Yuk. Ayo. Assalamualaikum Haji. Ah, Nama saya Suripto dari Bekasi. pertanyaan apa toh? Ya Pak Haji, ini saya kan kurang lebih 2 tahun lagi mau pensiun dari pekerjaan. Supaya sebelum masa pensiun sampai biar bisa punya usaha Pak Haji. Ya kan usaha butuh modal. Iya, Kenapa betul. lo nggak tadi manfaatin yang gua ajarin tadi di awal? Lo setiap ke kantor jangan pakai celana dalam. Lo setiap ke kantor kantongnya dibolongin. Lo remes Betul. alat kelamin buat salaman sama orang kantor. Oh gitu. Modalin gue. Ntar kan orang kantor pada ngumpulin duit modalin kamu, terus kamu kabur. Gitu Pak Haji ya. Ya iyalah. Iya. Lu tuh buka usaha butuh modal gak? Betul. Nah betul. daripada lo minjem di koperasi, Iya. daripada lo minjem di bank pakai jaminan, kenapa lo nggak manfaatin ilmu RDAY kearifan lokal? Iya. Selama 99 hari jangan pakai celana dalam. Selama 99 hari usahain lu salaman sebanyak-banyaknya sama orang. Dan sebelum salaman lo remes dulu alat kelamin lo sambil lo ngomong ke semua orang, modalin gue mau usaha, modalin. Semua modalin bos, pasti nggak mungkin nggak. Kan selama 99 hari. Kebetulan ini Pak Haji, saya punya tanah satu, kantongnya udah saya bolongin. Mana?
Ada di rumah, belum saya pakai. Kalau sekarang udah dibolongin belum? Udah, Sekarang udah dibolongin belum? udah. 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 Pakai celana dalam nggak nih? Salin sama Tapi Pak masih Haji pakai sana. celana dalam masih, Pak. Oh ya, kamu ke toilet dulu, copot dulu. Oh gitu. Jangan salaman sama gua. Tapi Jangan mau. yang dibolongin. Masa gurunya dikerjain. Janganlah Bu, kasihan. Ini soalnya ilmunya manjur banget, bisa kena ke saya, bisa kena kemana-mana. Ini manjur bos, asli manjur. Lo jangan pakai, ini berlaku semua. Tidak pakai celana dalam, remes alat kelaminnya. Soalnya kalau bapak bentar-bentar ke toilet Iya. ngeremes, orang pada curiga. Ya, udah Ya kan? Iya, betul. Betul nggak Pak Bu? Iya, betul. Tapi kalau lo nggak pakai celana dalam, lo dibolongin kantong ya, lo di dalam kantor sambil duduk ngeremes juga orang nggak tahu. Nggak tahu, ya. Tahu-tahu nanti kan di luar busah banyak. Nanya modal juga tuh kita. Nah nanti lo bersalaman. Modalin saya ya, modalin saya. Itu pasti modalin bos, itu Oh, gitu. pasti, Iya, Pak Haji. Iya. pasti. Ya. Bos, gue punya karyawan nggak sedikit loh bos, banyak. Semua kompak tuh, nggak ada yang Pak Haji saya ini nggak ada. Udah gue salaman, bos gimana bos kabarnya bos? Ya, nurut manut katut, nurut bos. Iya, Pak Haji. Nggak ada yang ribut, bener semua lo liatin. Di mana-mana bos anak yatim nakalnya luar biasa. Anak yatim gue nggak sedikit bos, 500. Nggak ada tuh yang nakal, ya senakal-nakalnya paling lari-lari. Iya, Karena udah gue remes, gue usap kepalanya. Pinter ya sekolahnya ya. Dia pegang rambutnya. Pak Haji bau. Istri gue juga begitu bos. Iya. Nurut, nggak banyak nuntut, nggak pernah nuntut. Kasih duit 5 juta diem, kasih duit 20 juta diem. Bener bini gue. Hah? Kalau lo kan enggak, istri lo dikasih 5.000, ya protes. Kurang Kalau bini gue tadi gue kasih 5 juta, diem bini gue. Iya. Makasih ya Pak. Kemarin gue kasih 5 juta diem, makasih ya Pak. Tadi gue kasih 20 juta, makasih ya Pak. Kalau lo kan lo kasih 5.000, ya protes. Iya, Pak Haji. Satu lagi boleh nggak, Pak Haji? Ya boleh. Ini ada anugerah yang masalah keluarga, Pak Haji. Saya sama istri saya sebenarnya udah pisah tapi belum nyampe pengadilan. Jadi saksi-saksi udah tanda tangan semua. Pisah. Iya, pisah. Terus pertanyaannya, Pertanyaannya itu kan belum nyampe pengadilan, apa dilanjutin pisah apa diusahain untuk dibatalin. Iya. Jangan pisah. Iya. Kalau bisa sih jangan pisah bos. Kalau bisa. Ini Pak Haji orangnya sebenarnya sering kemari. Istri kamu? Iya. Ya udah suruh kemari nih, gue telanjang nih gak pakai celana dalam nih. Ntar gue salamin biar rukun. Karena sebelum mau pisah itu udah saya saranin udah ke RDAY dulu deh biar semuanya. Iya kesini dulu bos. Kalau Iya. gue lihat sih bos, lo sama bini lo pasangan yang luar biasa. Kalau lo nggak cerai sama dia, lo bisa punya rumah di Jakarta di Jalan Menteng. Oh itu Haji. Ya Haji. Ya syukur alhamdulillah Pak Haji. Iya kalau gue lihat. Tapi kalau lo pisah, wah. Iya. Caranya gimana Pak Haji biar istri saya maksudnya bisa? Lo berdua telanjang bulat di perapatan. Datang berdua sini privat. Oh gitu. Privat. Tadi gue privat di Ion Mall di Starbucks, rame-rame tuh terkabur semua. Oh, gitu. Kita privat di Ion Mall, besok privat di Ion Mall, di Natrabu atau di Starbucks. Itu berdua aja, berdua. Nanti kan kalau gue racunin nggak ada yang orang tahu. Tanggal berapa Pak Haji? Bebas, lo janjian dulu sama bini lo. Mah kata Pak Haji, lo kita jangan pisah karena kata Pak Haji kita berkahnya luar biasa. Bisa punya rumah di Jakarta di Menteng. Walaupun lo karyawan, lo punya rumah di Menteng bos. Oh gitu. Menteng Pulau. Oke. Oh, buat privat perjanjiannya sama Pak Haji gimana? Lo japri gue Pak Haji, saya mau pisah kata Pak Haji, Pak saya suruh japri privat. Ya udah kita nanti ngobrol di Grill House Sentul, sampingnya pom bensin kan ada restoran gede tuh,
Grill house. Iya, iya, Nah, di iya, situ kita ngobrol enak. Nanti biaya makan gua. Nanti kalau lu nggak punya kendaraan naik Grab, ntar ongkos Grabnya gue gitu. Oh, gitu, Ntar Pak. pulangnya ya gue balikin juga pakai truk tronton. Oke, ibu apa? Ya, terima kasih. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda dari Serang, Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pengen punya modal, Pak Haji, untuk usaha. Ya tadi ibu bikin tajub Allah aja, bisa bikin tajub Allahnya apa? Kan saya nggak tahu bikin tajubnya yang mampunya ibu apa. Ibadah HS Rimajaya. Boleh. Maka izin Pak, Bu, tidak ada tamu RDAY yang meraktekin bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Ya, 12 juz kalau bisa ya bertahap. Saldonya di bank di bawah 10 M, nggak pernah ada. Salah satunya Roni. Roni omsetnya per hari 600 juta, sebulan 18 miliar. Ya coba praktekin Haji Marco. Praktekin aja Bapak dan Ibu. Pak Haji aku baru 1 juz, nggak apa-apa bertahap. Pak, Bu, kalau Bapak meraktekin ilmu RDAY, kayaknya di luar nggak ada deh. Maksain baca Quran 12 juz, kayaknya nggak ada. Di sini doang. Itu bonusnya, Bu. Ibu pasti masuk surga. Dan di surga itu nggak 10 tahun, Bu. Nggak 500 tahun. Selamanya. Beda sama ilmu-ilmu lain. Multi level marketing. Dunianya doang, Bu. Udah praktekin ini. Baca Quran. Belum bisa, ya udah perlahan mandi. Dan tidak ada orang yang mandi jam 00 penyakitan. Coba ibu praktekin. Kan bapak dan ibu ada saraf kejepit, ada apa. Nah coba nanti kan badannya sehat. Nah saya maunya Bu, pasien-pasien RDAY yang praktekin ilmu RDAY awet muda. Kalau yang nggak praktekin Ji, awet tua. Enakan awet muda. Ibu bikin tajub Allah aja. Ya, apa bebas. Satu lagi Pak Haji. Jual tanah teman gimana Pak Haji? Gampang Bu, tanahnya difoto, dikempit di alat kelamin ibu. Tanahnya teman saya atas nama, sertifikatnya siapa, laku terjual lewat tangan saya. Kempit di alat kelamin ibu. Ibu umurnya berapa? 57. Nggak sampai 57 hari Bu. Simpen, manjur. Izin ya Pak Haji, ridonya ilmunya Pak Haji di Boleh, manjur ya. Ya. Praktekin ya. Ya, kasih ya Pak Yo. Haji. Assalamualaikum. Ya. Bapak dan Ibu nih sebelum Bapak nanya, kan kita besok berangkatin anak yatim umroh 15 anak atau 20 anak, nggak hafal saya. Nanti lihat Bu Ai ya. Kalau Bapak dan Ibu tinggalnya di Jakarta, kalau Bapak dan Ibu tinggalnya di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Kalau Bapak dan Ibu pas lagi ke RDAY, paksain Bu bisa ijab sama anak yatim yang mau berangkat umroh. Manjur banget Bu. Nanti ijabnya di mana Pak Haji? Di sini pas mau berangkat, kan berangkatnya dari sini, dianterin sampai bandara. Pak Haji rumah saya di Cengkareng, ya udah ketemu di bandara di Terminal 3. Di terminal yang umroh saya nggak hafal tuh terminal berapa. Nanti Ibu peluk. Sayang hajat ibu terkabul ya. Nanti dia bilang amin. Itu hitungannya detik Bu. Nanti di pesawat kan kita ada ijab. Di pesawat, Pak Haji aku kalau mau sedekah boleh gak patungan? Kita bikin sedekah patungan umroh Bu. 1 hajat 1 juta. 1 hajat. Acaranya berangkat kapan sih Pak Haji? Nanti awal Ramadan. Nah Bapak dan Ibu tulis namanya, kirim ke admin namanya Bu Ai. Nanti kan dibacain di depan Mekah. Nanti dibacain di Raudoh. Raudoh tuh di Madinah dekat makam Nabi. Ya, Raudoh. Nah, nanti dibacain hajatnya Bapak apa. Pak Haji aku mau tukar tambah istri. Boleh. Nanti kan dekatin pada pingsan. Tahu. Ya Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Perkenalkan nama saya Sandi Bay dari Jakarta. Sandi Bay. Ya, Sandi Bay namanya. Bay, ya. Emang dari lahir namanya Sandi Bay? Iya. Wow, berarti orang tuanya modern ya. Pertanyaan apa Bay? Ya saya tanyakan masalah pribadi yang berkaitan dengan keterpurukan Pak Haji. Ya, pertanyaannya apa Bay?
Saya dalam keterpurukan masalah ekonomi, utang piutang, dan depresi meninggalnya istri saya gitu. Depresi meninggalnya istri kamu. Iya. Saya minta Udah berapa tahun istri meninggal? baru 100 hari. Baru 100 hari. Iya. Kenapa depresi? Ingat kenang-kenangannya gitu Pak Haji. Oh, waktu ML ya? Iya. ML-nya di atas pohon ya? Macam-macam lah pokoknya ada. Apa? Banyak macam gitu. Emang ML-nya di mana kok teringat? Ingat terus. Di atas kulkas pernah? Oh tidak. Minta pencerahannya dan solusinya bagaimana Pak Haji? Yang sekarang apa ini keterpurukan dalam ekonomi saya itu bahkan punya utang piutang dengan bank ratusan Bos, juta. lo punya utang tuh udah seizin Allah, bos. Lo punya piutang juga udah seizin Allah. Jadi hidup ini namanya sandiwara dunia. Kan ada lagunya Ahmad Albar. Dunia ini panggung sandiwara. Jadi lo lagi main sandiwara, bos. Lagi main sandiwara. Lo lagi jadi artisnya. Judulnya lo punya utang piutang. Acting mulai. Nah gitu. Jadi tenang aja. Pasti lunas gak Pak Haji? Pasti. Alhamdulillah. Jangan bilang, orang kan biasa tuh kalau pada ceramah, hutang jangan dibawa mati, atau motivator atau pembicara. Emangnya gue mau mati? Enggak, gue mau hidup. Pasti lunas sebelum ini gue pasti gitu. Jadi lu jangan kebawa sama cerita orang, apalagi ditakut-takutin bahwa utang tuh riba. Lah, namanya udah terjadi gimana? Ya nanti pasti lunas lah. Ngapain ditakut-takutin riba dengan kita keluar dari kantor, jual aset? Ya nggak gitu juga lah bos. Kita masih punya kontrakan, masuk kontrakan dijual buat bayar utang. Ya janganlah. Jual aset udah saya jual, ada kebun, ada kendaraan. Lunas mobil. gak? Belum lunas Ya sampai belum sekarang. lunas kan. Makanya kalau bisa aset yang kita punya sekarang udah jangan dijual. Tapi utang saya gimana Pak Haji? Itu urusan Allah bos. Nanti pasti lunas. Dulu bos, lo kan pernah kecil. Pernah nakal gak? Kalau gue pernah nakal dulu kecil. Udah lupa. Gue masih ingat. Dulu kecil gue umur 3 tahun, itu main bola, itu bola gue tendang bos. Gus, kaca tetangga gue pecah. Dulu kan umur 3 tahun gue ditinggal papa saya meninggal. Itu tetangga saya marah-marah. Anak lo bener tuh, tanggung jawab. Gue bilang, sorry bos. Ada emak gue bos, ada ibu gue eyang bos. Sorry bos. Gue mecahin lagi yang lain. Gus, gue pecahin. Itu urusan mak gue bos. Begitu juga kita utang, itu nanti Allah yang lunasin. Masa lo kalah sama pemimpin negeri ini, utangnya di mana-mana, tenang aja. 7.000 triliun bos, nyantai itu. Nanti yang lunasin siapa? Allah. Kita utang kalau nggak seizin Allah, nggak mungkin dikasih sama orang, nggak mungkin dipercaya. Karena izin Allah, nah kita dipercaya sama Allah, sama orang kita dikasih utang. Nanti yang lunasin, kalau Allah belum izinin sampai kiamat juga nggak bakal bos. Lo usaha nih, tapi Allah belum kasih jalan, bisa nggak lunas? Ini menurut logika aja nih, kita usaha nih mau ngelunasin utang, terus Allah belum ada ridhonya Allah, lunas gak utangnya? Enggak bos. Sekarang lu cari ridhonya Allah aja. Gimana caranya? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Begitu aja baca Quran. Nanti Allah kasih jalannya. Herannya lo nanti keserempet mobil. Habis keserempet mobil ada uang kaget. Nah lo bisa bayar utang. Insya Allah seperti itu Pak Haji sebelum saya terpuruk Pak Haji. Hah? Sebelum saya terpuruk seperti itu. Apa? Dulunya. Sebelum terpuruk seperti itu. Sebelum terpuruk lo keserempet mobil? Enggak. Maksudnya? Ya. Maksud gue bisa aja utang lo lunas tanpa harus bayar. Seperti pasien RDAY. Maksain utangnya harus lunas besok pagi karena besok hari Senin. Pulang dari sini, keluar dari situ keserempet.
Akhirnya dapat uang kaget lumayan buat bayarin utangnya lunas, tapi mukanya kena aspal. Saya nggak seperti itu, saya nggak mau seperti itu. Iya Pak Haji. makanya lo jangan maksa-maksa Allah, udah pasti lunas. Amin. Kapan lunasnya itu urusan Allah, yang penting pasti lunas, pasti. Amin. Lo yakinin dulu, lo kan Kogo udah jalanin ilmunya Allah wasilah RDAY kok nggak lunas. Ucapan adalah doa, bener lu nggak lunas. Udah jangan komen, kita ini kan nggak jauh dari komen. Orang nggak kenal aja komen. Lo lihat tuh di TikTok tuh banyak orang pada komen. Kenal enggak komen. Lo lihat kehidupannya, mending pakai Robicon. Orang masih pakai motor ojek komen. Jadi lo nggak boleh mikir, nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh. Bisa gak? Insya Allah. Iya, jadi lu jangan komen. Lihat TikTok, lihat skip. Lihat TikTok, skip. Lihat YouTube, skip gitu. Kadang-kadang saya itu komen juga gitu. Karena saya ngeluh itu Pak Haji. Ya nggak boleh. Orang yang komen, usaha saya masih maju itu saya juga anak yatim juga banyak Pak Haji, puluhan, ratusan malah gitu. Ya kenapa lo sekarang anak yatimnya banyak kalau terpuruk, sementara gua anak yatimnya banyak bala kaya raya tajam melintir. Penasaran saya Pak Haji, saya datang kemarin, yang bikin penasaran saya datang kemarin seperti itu. Iya karena itu doa gue bos tiap malam. Allah bikin orang ini bangkrut, amin. Nah lo bangkrut, karena kalau nggak bangkrut lo nggak kemari. Emang doa gue, sorry ya bos. Yang penasaran saya itu Pak Haji. Nggak usah lah, ngapain penasaran, orang ini semua hidup skenario nya Allah. Ngapain penasaran, udah jalanin, udah syukurin, udah nikmatin. Kalau kemarin kan lo mikir, komen, ngeluh, hidup lo susah juga. Nah kenapa nggak kita ganti, jalanin, syukurin, nikmatin. Kita kan kadang nanya mulu, kalau nggak dijawab nanya lagi, nggak dijawab nanya lagi. Nggak boleh bos. Nanti kan Allah punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang penting bosnya tidak boleh komen, tidak boleh ngeluh. Nah coba jalan itu dulu. Terima kasih pencaraannya Pak Haji. Hah? Terima kasih pencaraannya. Ya bisa ya. Ya, paham. Jangan putus asa. Istri lo meninggal jangan. Kalau lo putus asa, nanti pulangnya gue bawain Mbak Betina buat temen di rumah. Ya terima kasih Pak Haji. Yo ibu apa? Ibu apa?